Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan Rohsana, mahasiswi semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada tanggal 28 September 2021, saya bersama 5 rekan saya yaitu Irbiani Prijayanti, Ratu Hanabila Rahman, Novianti Khairunisa, Anissa Stianingrum, dan Maulidia Yuniar. Kami telah melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan atau yang lebih dikenal dengan PLP 1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelum itu, pertama saya akan menjelaskan mengenai PLP 1. PLP 1 adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa UHAMKA yang dilakukan pada semester 5. Dengan adanya PLP ini, mahasiswa secara langsung akan terjun ke lapangan untuk melihat kondisi sekolah, seperti pengamatan langsung kultur sekolah, struktur organisasi, peraturan, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Sekolah yang saya tuju adalah SDN Pejaten Barat 06 Pagi. SD Negeri Pejaten Barat 06 Pagi terletak di Jalan Rambutan nomor 20, RT 5 RW 6 Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber, yaitu Bapak Priyono selaku Kepala Sekolah di SDN Pejaten Barat 06 Pagi dan Bapak Doni Rusdiadi Sudarso selaku guru kelas di SDN Pejaten Barat 06 Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan PLP yang telah saya lakukan.
Yang pertama, karakteristik umum peserta didik. Kondisi siswa di SDN Pejaten Barat 06 pagi ini beragam. Dari segi karakteristiknya, peserta didik di SDN Pejaten Barat 06 pagi masih terbilang rata-rata. Dalam mengenai pembagian kelas, tidak berdasarkan kondisi atau karakteristik siswa, melainkan diseleksi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kondisi dan karakteristik siswa yang beragam tidak menimbulkan konflik yang serius, hanya menimbulkan konflik-konflik kecil yang masih dalam batas wajar. Di SDN Pejaten Barat 06 pagi, untuk saat ini tidak ada siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus. Namun, jika ada, pihak sekolah akan menerima siswa tersebut dengan catatan memberikan kurikulum yang berbeda dengan siswa normal lainnya. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Dalam hal pembentukan organisasi di SDN Pejaten Barat 06 pagi, mereka berkoordinasi dengan pengawas sekolah, komite sekolah, dan stakeholder yang ada di sekolah. Ini sudah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal perorganisasian juga dilakukannya musyawarah terlebih dahulu. Dan untuk pengelompokan di SDN Pejaten Barat 06 pagi ini sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah. Di SDN Pejaten Barat 06 pagi ini sudah terdapat tata tertib sekolah, baik itu tata tertib untuk guru maupun peserta didik. Untuk peserta didik, misalnya dalam segi berpakaian, kehadiran, dan juga sikap anak ketika berada di sekolah. Untuk mensosialisasikan tata tertib sekolah kepada seluruh siswa, yang pertama yaitu melakukan MPLS ketika anak baru masuk sekolah di kelas 1. Di masa pandemi seperti ini dapat dilakukan melalui via Zoom meeting. Dalam masa pandemi ini, tata tertib yang berlaku mengalami modifikasi karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan di rumah. Jadi, tata tertib yang diberlakukan disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa sekarang ini. Misalnya, sebelum dan sesudah pembelajaran, anak-anak tetap harus berdoa dengan dipimpin oleh salah satu siswa melalui via Zoom atau melalui WhatsApp group. Kemudian, tata tertib mengenai pakaian. Ketika siswa sedang belajar dari rumah, siswa tetap harus menggunakan seragam sekolah yang lengkap. Dan setiap siswa harus mengirimkan foto ketika sedang belajar di rumah kepada wali kelasnya masing-masing. Saat mulai pembelajaran pada pukul 07.30, sebelum itu pun siswa harus absen dengan tepat waktu terlebih dahulu. Bisa melalui via WhatsApp group atau melalui link. Dan kemudian mengenai masalah tugas pengumpulannya juga dapat disesuaikan waktunya dengan kondisi siswa. Yang keempat, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Pada masa pandemi seperti ini, kegiatan upacara tetap dilaksanakan melalui Zoom meeting atau Google Meet. Selain itu, kegiatan keagamaan setiap hari Jumat juga melaksanakan tadarus bersama yang dipimpin oleh guru agama melalui Zoom meeting. Zoom ini terbagi menjadi dua karena kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa SDN Pejaten Barat 06 pagi. Yang kelima, kegiatan-kegiatan rutin. Di SDN Pejaten Barat 06 pagi memiliki beberapa kegiatan rutin, seperti ekstrakurikuler yang berupa kegiatan merawis, qasidah, pramuka, pencaksilat, komputer, dan tari. Selain itu ada kegiatan kurikuler, misalnya kegiatan pendalaman materi untuk kelas 6 dan kegiatan ANBK
Asesmen nasional berbasis komputer yang baru dilaksanakan pada tahun ini. Namun, dalam masa pandemi seperti ini, kegiatan tidak semua dapat terlaksana. Hanya bisa melaksanakan kegiatan melalui Zoom meeting. Dalam masa pandemi ini pula, kepala sekolah di SDN Pejaten Barat 06 pagi tetap ikut masuk ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh setiap kelas. Sehingga kepala sekolah bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh guru setiap harinya dalam pembelajaran secara daring ini. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Sebelum pandemi, di SDN Pejaten Barat 06 pagi memiliki kebiasaan yaitu sebelum pembelajaran dimulai, anak akan disambut oleh guru, kemudian anak akan bersalaman dengan guru. Setelah itu, anak akan berbaris di depan kelas menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Kemudian, anak-anak akan diminta membaca doa dan setiap anak diberikan kesempatan untuk memimpin doa secara bergantian. Setelahnya, dilakukan kegiatan literasi selama 15 menit. Kegiatan ini didukung oleh pojok baca di setiap kelas. Pada masa pandemi, kebiasaan tersebut disesuaikan dengan kondisi siswa masing-masing. Dalam setiap tahunnya, sekolah memiliki kegiatan yang rutin, seperti upacara setiap hari Senin dan Hari Besar Nasional, kegiatan Jumat Bersih yang dilakukan setiap hari Jumat, dan Jumantik. Kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan pada masa pandemi. Di SDN Pejaten Barat 06 pagi, guru telah mempersiapkan perangkat yang bisa dipakai oleh siswa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, tutorial dari YouTube, Google Form, Zoom Meeting, dan Google Meeting. Selain itu juga, sekolah menggunakan Google Classroom. Bahan ajar yang digunakan yaitu RPP, PowerPoint, dan video pembelajaran. Guru di sini juga menggunakan aplikasi Padlet. Hampir sama seperti PowerPoint, namun tampilannya lebih menarik. Yang kedelapan, proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring atau daring. Dalam penilaian, guru dapat mengambil nilai dari tugas-tugas, penilaian keterampilan, penilaian ujian seperti PTS atau PAS, dan penentuan nilai rapot yaitu ujian PAT. Guru juga mengukur penilaian siswa dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam segi kognitif, menggunakan skor nilai dengan cara melihat bagaimana anak menyelesaikan tugas secara tuntas. Tugas tersebut berupa soal-soal latihan, pilihan ganda, esai maupun isian. Dalam penilaian kognitif ini dilakukan dari dua platform yaitu Google Form dan Quizzes. Selain itu, penilaian afektif memberikan apresiasi dengan melihat kedisiplinan dan kejujuran siswa dalam proses pembelajaran daring. Dan penilaian psikomotorik memberikan tugas berupa video, keterampilan, dan praktik sesuai dengan muatan pembelajaran. Kendala dalam pembelajaran daring atau luring. Kendala yang dialami siswa salah satunya adalah masalah perangkat dan jaringan internet. Namun hal ini tidak membuat guru diam saja. Guru harus siap menanganinya. Contoh dalam hal perangkat siswa, guru akan mendatangi siswa tersebut agar dapat mengumpulkan tugas. Dan juga dalam masalah minat siswa, guru akan berkomunikasi dengan orang tua agar siswa tidak mengalami ketertinggalan dalam hal belajar. Keluh kesah yang dialami SDN Pejaten Barat 06 pagi contohnya masalah hal jaringan.
dan kuota internet yang tidak maksimal. Guru juga menerima saran atau masukan dari orang tua, yaitu mereka meminta agar frekuensi Zoom lebih banyak diadakan. Karena orang tua merasa siswa lebih paham apabila guru menjelaskan pembelajaran melalui Zoom, dan juga terkadang orang tua merasa kesulitan dalam hal menjelaskan kembali mengenai pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, motivasi siswa dalam pembelajaran daring atau luring. Kondisi siswa saat ini sudah merasa bosan. Jika di awal masa pandemi, siswa masih merasa senang karena belajar di rumah, namun lama-kelamaan siswa akan merasa jenuh. Dan upaya yang dilakukan oleh guru adalah mensiasatinya dengan melakukan pembelajaran menggunakan metode yang tidak terlalu monoton. Sekian pemaparan hasil wawancara PLP1 yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.